Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kembali berjumpa lagi di channel kesayangan kita ini, yaitu Gereja YouTube. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu video yang menarik untuk dibahas dan menarik untuk kita luruskan. Sebelum mendengarkan video ini, ada baiknya saudara sediakan kopi atau gorengan maupun cemilan untuk lebih enjoy saat mendengarkan hasil dari video ini. Karena video ini sangat luar biasa, dan pastinya saudara akan diberkati. Muncul lagi seorang mu'alaf yang tampil dengan cara yang tidak pantas. Karena kenapa dia ini, setelah mu'alaf pada akhirnya, menjadi orang yang menjelek-jelekkan iman. Kristen memaki-maki Tuhannya orang Kristen. Seharusnya itu tidak terjadi bagi orang-orang yang sudah meninggalkan agama lamanya. Apa sih yang dia lakukan? Mari kita melihat. Tanpa berlama, saya akan ajak saudara gereja YouTube untuk menonton terlebih dahulu video berikut ini. Selamat menyaksikan. Saya ini orang dari Sumatera Utara, bapaknya dan Toba, dan semua hanya bagi komentar. Jadi dia salam satu bagi kita semua. Ada satu lagi ini. Teman-teman, ini troublemaker ini. Guys. Troublemaker ini. Shalom. Iya. Kenapa sih? Lewat kirain. Ya, terima kasih Pastor yang telah hadir di Indonesia, ya kan, untuk melayani di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Oke, bentar ya. Oke. Iyalah, kami bertiga ini terima kasih 3 orang biarlah bikin iblis kocar kacir dari anak domba. Oke. Oleh kita akan melihat. Oleh. Saudara kasih golongan darahnya Tuhan Yesus apa? Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasa diremukkan oleh darah anak domba. Ya, seperti dulu di tempat ini saya banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak dikenan oleh Bapak Yahweh karena kasih karunia Allah. Sambil relax di pijat dan mandi hangat, kami akan berdoa untuk cari akar. Bapak Yahweh memberkati, Elohim Adonai. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Ada YouTube-nya kan? Ada. Apa YouTube-nya? Heni Situmorang, Ini orang. nama asli itu. Iya, itu yang sering membuatan kan ya, membuatan. Iya, terpuji Elohim. Nubuatan Elohim itu. Mau tanya dong. Iya, boleh siap. nggak? Boleh. Kira-kira apa nubuatan yang bisa dibagikan pada awal bulan ini? Oh, awal bulan ini. Awal Ya bulan. seperti harus berdoa dong. Ya, namanya kan kalau untuk ini tanggal berapa nih? Oke, saya cerita sedikit penglihatan saja. Ya, memang sudah Tuhan berikan nubuatan, terutama nih tentang Israel nih ya. Ini yang bisa aku bagikan supaya semua topang doa ya. Saya pernah sampaikan kalau Israel ini pada akhirnya nanti akan lemah. Dan di saat perang sudah dimulai, sudah ini tidak akan berhenti lagi. Ini akan berkesinambungan. Jadi kita anak-anak Elohim harus benar-benar waspada, harus benar berjaga-jaga. Sebab ini udah di ujung tanduk nih kita nih. Sudah di ujung tanduk ya. Jadi nggak ada lagi waktu bagi anak-anak Elohim untuk terpaut kepada diri sendiri, mempertahankan karakter yang tidak berkenan ya. Karena ya masanya memang
apa yang telah dinubuatkan Tuhan Elohim kepada kita. Kalau kedatangannya sudah akan tiba, ini sudah di depan mata ya. Jadi kelaparan ini sudah di depan mata. Ini sebenarnya sesuatu yang harus diwaspadai ini, berjaga-jaga akan sampar dan kelaparan. Ini akan semakin besar ya. Sampar kelaparan beberapa hari lalu, mungkin minggu lalu ya. Jadi Elohim berfirman di mana sampar dan kelaparan itu akan semakin besar. Jadi anak-anak Elohim supaya bersiap-siap dan berjaga-jaga. Di sini yang saya mau sampaikan kepada kita semua, pertama, siapkan persekutuanmu kepada Tuhan. Jangan ada kompromi akan dosa. Kita tidak punya kesempatan untuk kompromi lagi akan segala dosa. Ya, tetapi saatnya bersungguh-sungguh bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Masa susah sudah di depan mata. Ya, masa susah sudah di depan mata. Jadi kita harus mengenal segala situasi. Anak-anak terang harus tahu. Ya. Bila mana Tuhannya akan datang. Nah, ini sebenarnya masa-masa yang sukar, di mana manusia mencintai diri sendiri, kasih semakin dingin. Nah, jadi nubuatan yang disampaikan deru perang akan semakin besar dan terlebih. Bencana juga akan terjadi di mana-mana. Ini yang harus kita topang. Saya minta doa saudara juga supaya setiap wilayahmu, ya, wilayah-wilayahmu benar-benar dijaga ya. Dan kalaupun memang itu sudah satu tempat yang ditetapkan supaya berdoa kepada Elohim, engkau diluputkan dari bencana tersebut. Karena ini bencana yang akan berkesinambungan ya, bukan hanya Indonesia tapi seluruh bumi. Nah, jadi di sini kita harus benar-benar jangan pernah kompromi akan dosa. Itu semua harus terjadi menjelang kedatangan Amasya. Harus terjadi. Deru perang, gempa bumi harus terjadi. Nah, tinggal kita bagaimana melihat keadaan ini ya. Apakah memang ini sudah di hadapan kita atau tidak. Jadi sebenarnya ini sudah semakin besar. Jadi saya mintakan kepada anak-anak Elohim, jangan pernah mundur, tetapi maju. Dan siapkan mentalmu menghadapi apa yang akan datang. Siapkan mental menghadapi apa yang akan datang. Karena barang siapa gagal, tidak siap mental menghadapi apa yang akan datang, maka tidak akan menerima mahkota kehidupan. Jadi di saat mental kita siap, ya, kita tidak akan pernah kalah. Saya sarankan kita untuk menonton The New World Order, ya. Itu satu pelajaran penting bagi kita. Karena saatnya anak-anak Tuhan, anak-anak Elohim akan menghadapi siksaan, aniaya. Nah, itu sudah di depan mata. Penolakan, penghujatan akan di depan mata. Jadi ini zamannya anak-anak Elohim harus mempersiapkan mental martir. Ya. Kalau belum siap martir, belum anak Elohim namanya. Ya. Kalau tidak siap martir, itu belum murid namanya. Jadi kalau anak-anak Elohim siap mati, siap martir untuk kemuliaan Elohim. Jadi itu nih nubuatannya. Oke. Oke, saya sedikit cerita. Ini baru kemarin ya, tadi malam tepatnya. Ya, di saat saya masih berunding nih untuk bertemu beliau. Memang secara daging capek sekali gitu. Saya bayangkan 5 jam perjalanan. Maaf Pak, saya ditegur Elohim itu. Kamu harus pergi. Sampai ada di mobil nih, pesan Tuhan, jalan telah kubukakan bagimu. Akhirnya aku bilang, aku yang membatalkan. Sampai aku bilang ke Medan aja ketemu. Tetapi rancanganku bukan rancangan Tuhan toh Pak. Harus rancangan Tuhan yang jadi dan harus bertemu beliau. Nah, jadi tadi malam waktu berdoa Tuhan perlihatkan kekacauan-kekacauan di dalam dunia ya. Jadi ada lambang-lambang yang ditunjukkan tentang bagaimana ada naga, terus ada binatang-binatangnya seperti beruang. Pokoknya kacau sekali, penglihatan itu jelas sekali ya. Dan itu mereka itu tertawa. Binatang-binatang yang besar itu, binatang-binatang bos itu mereka tertawa. Nah, tetapi saya tetap berjalan, terus berjalan, saya melewati mereka di saat mereka tidak mencengkeram. Ya saya tetap lewat gitu. Hingga akhirnya sampai satu tempat ya, itu cahaya. Nah, saya dibawa berjalan ke cahaya itu dan saya melihat tempat yang sangat indah. Itu menjelang saya mau tidur itu ceritanya ya. Jadi setengah sadar, setengah gimana. Nah, dan saya percaya, saya bilang sama Tuhan, inilah yang akan dihadapi oleh anak-anak Elohim karena kita akan diperhadapkan dengan pemaksaan. Melalui pemaksaan inilah nanti manusia akan banyak yang jatuh ya. Melalui tuntutan hidup manusia akan jatuh ke dalam dosa, bahkan jatuh kepada tanda bilangan. Jadi oleh karena itu anak-anak Tuhan, persiapkan hidupmu,
Persiapkan mentalmu untuk menghadapi masa yang akan datang. Jangan sampai jatuh ke tanda bilangan. Sudah di depan mata. Ya, jadi tetap bersiap-siap. Tetapi kalau kita tetap teguh berjalan, maka terang itu, cahaya itu, kita akan menjadi pemenang. Itu tujuan kita sorga. Ya. Itu, Mbak. Meneguhkan dari apa yang Ibu Hemi katakan 12 tahun terakhir sudah sharing di mana-mana akan ada kesesakan yang sangat besar yang belum pernah terjadi. Saya ini ngomong dulu baru mikir, nggak tahu apa yang saya omongkan, saya katakan saja karena kalau saya mikir dulu baru ngomong apa yang Roh Kudus katakan nggak keluar, orang takut tersinggung atau sungkan, tapi itulah yang terjadi. Ya hari-hari ini sudah jelas tadi dikatakan berperang, pedang, kelaparan, dan penyakit di hadapan kita. Wahyu 6 ayat 8. Ada kuda yang berwarna hijau kekuning-kuningan. Banyak yang luntur semangatnya dengan penggoncangan, dengan goncangan, banyak yang kompromi. Ya banyak yang takut, karena ketakutan itu bukan dari fear is not from Allah. Ketakutan bukan dari Elohim, apapun juga ada sesuatu yang harus dibereskan. Ada dosa yang harus dibereskan. Apapun juga, atau kompromi, itulah menjadi pintu ketakutan. Karena dikatakan jalannya yang mulai takut. Oleh karenanya, yuk kita berbalik. Siapa yang hatinya berbalik kepada Elohim Adonai Yahweh, ya di situ akan selubung itu akan dibukakan. Ya di mana ada Roh Wakades, disitulah akan jelas. Ya ada kemerdekaan dari ketakutan, kemerdekaan dari kekhawatiran. Ya dan kita akan diluputkan. Memang kita harus menghadapi semuanya itu. Ya, apapun juga seperti dikatakan roh martir. Ya, roh martir itu pada saat kita bertobat total di dalam rancangan yang tidak tergoncangkan. Kita memuji menyembah Elohim Adonai Yahweh, namanya Yada. Yada itu memuji bertemu muka dengan Elohim. Saudara kasih, di situ ada pengampunan, mengampuni, pemulihan. Karena Hamasya akan tinggal di Semayim, di sorga, sampai pemulihan segala sesuatu. Pertama namanya dipulihkan, karena namanya adalah Yahweh. Dia adalah Rafa penyembuhku, yang menyembuhkan aku dari segala penyakit. Saudara sudah banyak dengar kesaksiannya. Ya, kedua Jaireh, ya yang memberikan segala keperluanku. Kalau kami ada di sini itu karena kasih dan anugerah dia sering memberikan keperluanku. Nah, jadi kembali lagi, dan nama aslinya itu adalah Yahweh. Itu pemulihan namanya. Dan begitu juga gerejanya. Ya, reruntuhan yang berabad-abad. Hari ini ada 230 founding father. Ya, doktrin. Ya, bergandengan tangan bapak kami, tapi di lapangan jadi bapak kamu. Oh, beda katanya bapak aku dengan bapak kamu. Ya, lapisan beda. Ini beda. Sebentar lagi pada saat Hamasya datang mempelai laki-laki, hanya ada satu founding father. Ketua sinodenya namanya Yesus, aslinya Yesua Hamasya. Sudah kasih karena akan hujan, ya Bapak Yahweh memberi. Haleluya. Ya. Apa yang tambahin lagi? Hah? Tambahin lagi. Ya. Oke, ada satu lagi. Saya lupa tadi. Ini saya diingatkan ya. Karena tadi ini opung saya ini. Horas. Ya, Horas. Hanya oleh roh Adonai saja. Nah, jadi ini sebenarnya nubuat yang terbesar ya untuk anak-anak yang sudah mengenal kebenaran. Ini akan banyak yang gagal. Nah, itu telah dinyatakan. Jadi supaya tidak gagal, ingat pesan hari ini. Itu pemberitahuan yang dibukakan untuk meneguhkan dan menguatkan kita. Supaya kita mengingat untuk kita tidak gagal. Sekalipun disampaikan akan banyak yang terseret oleh ekor ular naga. Ya, tetapi kalau kita teguh berdiri dalam firman Tuhan, di dalam namanya yang kudus, maka kita tidak akan gagal. Tujuan kita sorga. Ingat saudara terkasih, dunia ini hanya sementara. Saya juga bukan orang yang baik tadinya. Tetapi di saat saya mengenal Elohim, tidak ada kompromi. Karena saya tahu tujuan hidup sorga. Dunia, umur kita 70, 80, 90 sudah hebat. Hujan berkat ini. 70, 80 sudah hebat. Ya. Tetapi ingat saudara, bagaimana engkau mengakhiri pertandingan hidupmu. Karena ini tempat untuk diuji kelayakannya. Harus lolos tujuan kita sorga, bumi ini akan digulung. Jadi ingat, di saat engkau mati atau di saat Tuhan datang, biarlah engkau didapati setia, tidak bercacat dan tidak bernoda,
kuduskan hati, perkataan, dan pikiranmu. Selesai. Bapak Yahweh memberkati. Hujan. Hujan. Ayo kita berjalan aja. Ini tempat berteduh di mana ini? Mana aja? Sahabat gereja YouTube, itulah tadi videonya yang telah disampaikan. Apa pendapat saudara? Bisa tulis di kolom komentar, atau saudara bingung mau jawab apa? Saudara cukup tulis di kolom komentar Tuhan Yesus. Baik, Tuhan Yesus Maha Dahsyat. Itu aja tulis di kolom komentar itu membuat kami tim gereja YouTube terus semangat lagi memuliakan nama Tuhan Yesus. Ibarat kata itu adalah infus untuk kami, terus mengumandangkan nama Tuhan Yesus. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas dukungan yang selama ini terhadap channel Gereja YouTube Dukung. Terus channel Gereja YouTube dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe channel Gereja YouTube agar bisa menjadi 1 juta subscriber. Karena belum ada channel Kristen yang sampai 1 juta subscriber, maka dari itu harapan kami tim Gereja YouTube tahun ini bisa mencapai 1 juta subscriber. Makanya kami berharap saudara dan sahabat Gereja YouTube setelah menonton video, jangan lupa bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Gereja YouTube ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel Gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut, apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih. Doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.